warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Nurmawati sebagai pembawa acara kali ini. Selamat datang di acara talk show. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik dan sehat ya. Dalam acara talk show kali ini saya akan membawa topik atau tema lah. Temanya yaitu patriarki dengan judul bela diri bukan hanya untuk laki-laki tetapi untuk perempuan juga bisa. Nah, tentu saja saya tidak sendiri di sini. Saya membawa narasumber dari universitas yang mungkin di Serang itu sudah terkenal ya. Nah, dia ini seorang mahasiswi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan jurusan ilmu pemerintahan dengan fakultas fisik. Selain sebagai seorang mahasiswi, dia juga sebagai anggota aktif gitu di organisasi yang dimana organisasinya tersebut mayoritasnya adalah seorang pria. Tidak usah berlama-lama, saya panggilkan Kak Helen Al-Hafidah. Halo Kak. Iya, jadi ini namanya Kak Helen ya. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Teresa gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, Kakak ini kan seorang mahasiswi ya, dan anggota aktif gitu ya di organisasi. Nah, kesibukan akhir-akhir ini apa sih Kak? Akhir-akhir ini aku tuh sibuk ngerjain UAS ya Kak, karena sekarang kan lagi musim-musim UAS gitu, jadi tugas-tugas UAS tuh lagi numpuk. Terus juga di lain itu aku sibuk kerja juga sama latihan lah tipis-tipis, karena lagi UAS pastinya latihannya Benar ya. Tapi juga kita harus fokus ya buat UAS. Temanya ini patriarki ya Kak. Nah, menurut Kakak patriarki ini apa sih Kak? Menurut aku patriarki itu dimana kondisi laki-laki ini posisinya tuh selalu berada di paling atas gitu Kak. Sedangkan perempuan itu justru di paling bawah. Laki-laki itu selalu berpikir bahwa perempuan ini selalu dikesampingkan gitu. Jadi ya patriarki itu menurut aku laki-laki yang selalu berada di atas, sedangkan perempuan itu selalu ada di bawah. Jadi menurut Kakak ini laki-laki ini istimewa ya daripada perempuan gitu ya. Nah, kan Kakak pasti ada pengalaman ya nih, ya kan, di organisasi gitu ya. Menurut Kakak pengalaman yang paling berkesan gitu di Kakak tentang patriarki. Oh ini patriarki gitu. Itu apa sih Kak? Boleh di-share gitu. Kalau patriarki di organisasi gitu ya, apa ya? Jadi teman-teman aku tuh selalu kayak teman-teman laki-laki aku nih selalu kayak mementingkan dia dulu gitu loh Kak. Terus perempuan selalu dikesampingkan. Terus juga aku pernah tuh punya pengalaman kalau pas pada saat aku perempuan sendiri yang latihan, sedangkan yang lainnya itu laki-laki. Jadi aku tuh kayak merasa aku selalu dikesampingkan gitu Kak untuk soal latihan, untuk soal Mungkin Kakak yang lebih pada ini ya, apa sih perasaan kalau misal harusnya perempuan itu di sini gitu, nggak harus mungkin bukan ini ya, bukan ininya gitu ya, apa ya namanya, kayak perasaan minder dan insecure gitu. Itu tuh mungkin ada nggak sih alasan dibalik itu kenapa tiba-tiba muncul gitu? untuk perasaan minder gitu ya Kak. Kenapa aku kayak selalu pro bela diri padahal aku tuh selalu minder. Aku tuh awalnya emang punya rasa kayak minder gitu, pesimis dalam hal aku tuh nggak bisa buat belajar lebih lanjut gitu, apa aku berhenti aja gitu. Tapi itu semua udah gak berlaku buat sekarang, karena sekarang justru aku lebih semangat untuk mengejar apa yang aku inginkan di dalam bela diri ini. Terus juga tantangan dari semenjak aku bela diri ini tentunya ada perspektif dari berbagai kalangan Kak, apalagi dari pandangan orang tua aku. Orang tua aku tuh bilang kalau kamu tuh perempuan, kamu tuh nggak pantas kalau untuk ikut bela diri gitu. Karena kan bela diri itu
kalau menurut perspektif orang-orang kan pandangan orang-orang kalau bela diri ini suatu tindakan yang wah kasar nih gitu ya, Seharusnya seharusnya wanita laki-laki gitu, bukan perempuan gitu. Terus juga kalau misalkan perempuan ikut bela diri gitu pasti mereka ini berpandangan kalau wah ini laki ini perempuannya kasar nih ya kan, tomboy banget gitu, udahlah jangan dideketin gitu kan, pasti kayak gitu. Nah, itu sebuah tantangan bagi aku ya, karena tantangannya tuh dari segi internal gitu. Jadi ini ya, kayak cowok-cowok tuh maunya yang lebih sedikit gitu. Ya Daripada kakak yang gitu ya. ya banyak kan cowok-cowok tuh mungkin yang sering aku temuin gitu ya, yang sering aku temuin tuh cowok-cowok tuh pengennya perempuan yang lemah lembut gitu, terus yang feminim gitu ya, kayak tampilannya bukan maskulin atau apa gitu ya. Mungkin dari kakak ada nih tantangan yang paling sulit nih, boleh di-share nih. Tantangan paling sulit dalam apa Kak? Bidang olahraga nih. Bidang olahraga. Tantangan sulit di bidang olahraga ini menurut aku apa ya? Mungkin dari ini sih apa? Pertama yang tadi itu pandangan dari orang-orang kan kayak berspekulasi kalau oh si ini nih ikut bela diri nih ya kan, pasti apa keras banget gitu orangnya gitu ya, keras gitu ya, keras gak mau ngalah gitu ya. Nanti kalau misalkan apa ada beda pendapat nanti takut ada cekcok gini mungkin dari perspektif orang-orang kayak gitu. Terus yang kedua tuh tantangannya ya kalau buat diri aku untuk bela diri ya rasa malas gitu rasa malasnya harusnya jangan sampai berkelanjutan ya. Menurut kakak nih ada nggak sih misalnya perempuan kalau punya basic di bidang olahraga, perempuan ini bisa melawan gitu adanya diskriminasi atau kekerasan dengan embel-embel perempuan apa namanya jelek gitu atau perempuan ini gimana gitu. Itu sih gak enaknya jadi perempuan Kak. Gak enaknya jadi perempuan tuh kayak gimana ya, kalau kita ngelawan pasti dibilangnya perempuan kasar gitu ya. Kalau kita apa ngelakuin sesuatu kayak tindakan yang apa lebih ke laki-lakian pasti dikatakan boy atau dikata nggak apa kurang feminis lah, kurang apa gitu ya kan. Tapi kalau dari pandangan aku tuh udahlah biarin aja gitu, terserah Perempuan di bidang olahraga nih dan minatnya di olahraga. Kalau perempuan dengan bidang olahraga ini, apakah meningkatkan kesetaraan? iya sih Kak, kalau di aku ya, aku pengalaman pribadi, aku tuh udah ngikutin kurang lebih 8 tahun bidang bela diri ini. Yang aku temuin tuh kayak mungkin lo bahas bela diri itu ada dua, misalnya kayak aku kan cabang silat, bela diri itu ada dua, bisa seni, bisa fighter gitu ya. Nah seni itu pasti dipandang orang-orang kayak seni itu untuk perempuan ya, bukan untuk laki-laki, karena seni itu tuh pasti di dalam tuh ada gerakan yang mulai atau yang lentur gitu ya, yang Ibarat itu ini cewek banget. ini cewek banget gitu, ini buat cewek ini khususnya. Tapi di dalam seni bela diri pencaksilat ini, seni itu bisa untuk laki-laki Kak. Jadi laki-laki juga harus bisa belajar seni gitu. Nah, begitupun di fighter. Fighter itu fighter kan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia itu kayak tarung kan, ya laki-laki sekali ya, laki-laki banget gitu. Laki-laki banget, terus pasti orang-orang pandangannya kayak ini fighter cocoknya untuk laki-laki gitu, bukan perempuan. Perempuan nggak pantas untuk buat bertarung gitu fighter. Tapi nyatanya itu perempuan juga bisa untuk fighter. Jadi dalam olahraga apa nih di bidang seni ini nggak ada ini ya perbandingan antara perempuan dan laki-laki gitu. Jadi semuanya sama. Ya, jadi mungkin nih ada nggak sih saran untuk perempuan yang mengikuti jejak kayak kakak nih? Saran aku ya buat kalian
kalian. Dan aku kalau misalkan kalian punya minat dan bakat di bidang bela diri itu pertahankan. Jangan sampai kalian hanya mendengar kata-kata orang kalau perempuan tuh nggak cocok buat ikut bela diri, perempuan tuh cocoknya kayak sama lari. Nggak boleh kalian berpikir kayak gitu. Kalian kalau punya minat di bidang bela diri, perjuangkan itu. Jadi ya, Perempuan tuh bisa semua bidang, ya, tapi dengan alasan udahlah biarin kan omongan orang mah gak usah ditangkepin, gak usah ditangkepin, ya urusin aja urusan kita, gak usah terus omongan orang gitu ya. Nah, pasti di karyawan nih di bidang karya ada nih idolanya gitu ya. Ada dari situ kak? Ada dong. Idola aku tuh KWW Wita ya. Jadi KWW ini nih dia seorang pesilat. Dia seorang pesilat. Awalnya aku tahu nih KWW ini pesilat yang udah go inter gitu ya, go internasional. Dia basic silatnya bagus, gitu tendangannya juga cakep. Tapi saat aku mendalami pencarian tentang KWW ini, kalau backgroundnya itu ternyata sama kayak kak. Kayak KWW ini keluarganya nggak setuju nih kalau beliau ini ikut ke persilatan gitu bela diri. Nggak setuju. Justru bahkan keluarganya ini mendukung banget kalau KWW kita ini ikut dalam bidang model gitu ya, keren banget gitu. Nah pun gitu kak, kalau aku tuh nggak dibolehin sama orang tua awal ya kan. Awalnya nggak dibolehin karena pencak silat ini, bela diri ini kan suatu hal yang laki banget gitu ya. Justru mama aku tuh kayak wanti-wanti gitu, kamu tuh perempuan, kamu jangan ikutan lah bela diri kayak gini gitu, udah cukup gitu kan. Terus aku disuruh berhenti. Tapi aku tuh berusaha meyakinin orang tua aku, terus mama gitu ya, buat aku tuh bisa gitu kak. Aku bisa buat ngeyakinin orang tua kalau aku tuh bisa buat juara gitu, menangkan ibadah gitu. Nah mungkin kalau model kakak ini kayak banyak banget gitu. Motivasi itu buat kalian tuh kayak kalau misalkan kalian sama kayak aku, udah mendingan kalian turuti apa hati kalian. Dan kalau misalkan orang tua kalian ini lebih condong ke hal-hal yang lebih feminis dibandingkan hal-hal maskulin kayak bela diri ini, mending kalian kayak meyakini hati orang tua kalian untuk bisa meyakini bahwa anaknya tuh bisa untuk belajar bela diri. Nah, motivasi kata sudah disampaikan. Jadi di bagi yang terhalang sama orang tua atau segala macam, dicoba nih tips-tips dari Kak Helen ya, gimana bisa berikan tips gitu kayak penghargaan dan lain-lainnya gitu. Nah untuk Kak Helen ini harapannya untuk perempuan-perempuan di luar sana tuh apa sih Kak? Dari harapan aku buat perempuan-perempuan sana, kalau misalkan ada orang yang bilang kalau perempuan itu kerjanya cuma di dapur, kasur, sama sumur gitu ya. Jadi kayak perempuan tuh nggak pantas kalau untuk bela diri, itu salah. Harapan aku semoga buat kalian yang punya pemikiran kayak gitu, buat kalian yang punya pemikiran bahwa perempuan tuh harus feminis gitu, perempuan tuh harus berperilaku yang manis, terus yang ayu gitu lah ya, itu lebih baik dipinggirin dulu gitu ya, karena gak semua perempuan tuh punya sifat-sifat feminis gitu, punya sifat-sifat yang manis kayak gitu, pinggirin dulu. Dan juga harapan aku kalau untuk laki-laki coba berpikir bahwa
jangan ada patriarki di antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki, bukan laki-laki dan perempuan gitu. Karena kita itu setara gitu. Jadi untuk semua perempuan tuh harus tidak ada kesetaraan gitu ya. Tidak ada ini ya, kesetaraan gender gitu. Tidak kesetaraan gender gitu. Jadi semuanya tuh harus sama, semuanya harus sama. Lu bisa, gue juga bisa gitu. Kalau dalam bahasa Betawinya tuh lo jual gue beli. Lo jual gue beli. Jadi perempuan tuh gak ada yang namanya second choice atau merasa terpinggirkan. Gak ada. Jadi terima kasih untuk Kak Helen atas berbagi pengalamannya. Nah guys, ini bela diri ini bukan soal tentang kekuatan fisik ya, tapi bagaimana kekuatan mental yang para apa namanya Kak apa sih fisik dia. Jadi bukan kekuatan fisik tapi kekuatan mental juga, dan bagaimana ketangguhannya. Jadi untuk para perempuan teruslah berjuang dan teruskan menunjukkan bahwa kalian itu juga bisa gitu ya. Jadi semoga pengalaman yang Kak Helen sampaikan ini bermanfaat dan memotivasi saya juga dan memotivasi teman-teman juga. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.